Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim. Al-ayah. Shadaqallah wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Seluruh siswa-siswi SDN Bojong 2 yang Bapak banggakan. Pertama, yang paling utama yang patut kita ucapkan adalah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa demikian? Karena berkat Allah kita masih diberikan kesempatan untuk hidup di dunia ini, untuk menikmati udara yang segar, untuk menikmati pemandangan-pemandangan yang Allah ciptakan untuk kita semua. Rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut kita ucapkan ketika kita membuka mata kita setelah kita tidur. Allah masih mengizinkan kita kembali untuk menghirup udara yang segar ini. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Nikmat sehat walafiat kita, nikmat iman kita, itu semua Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berikan. Maka dari itu, patut pertama kali yang kita ucapkan adalah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahi rabbil. Salawat dan salam tak lupa kita panjatkan kepada junjungan baginda alam Nabi besar kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang telah menyelamatkan kita semua, yang telah membawa kita semua minat julumati illa nur, dari zaman kebodohan menuju zaman ilmu terang benderang seperti zaman sekarang ini. Seluruh siswa-siswi SDN Bojong 2 yang paling Bapak banggakan, sebelum kita memasuki materi, Bapak berpesan buka terlebih dahulu buku kalian dan siapkan alat tulisnya untuk mencatat materi yang akan Bapak sampaikan. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan menyampaikan tentang salah satu yang termasuk dalam rukun Islam. Ada berapa rukun Islam? Ya, rukun Islam itu ada 5. Yang pertama, mengucap 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua, mengerjakan sholat. Sholat 5 waktu. Ingat, apalagi ini di bulan puasa. Sholat 5 waktu itu adalah hukumnya wajib untuk kita semua. Ya. Jangan hanya di bulan puasa saja rajin sholatnya. Tapi selain bulan puasa Ramadan pun kita wajib rajin untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Yang ketiga, puasa. Puasa di bulan suci Ramadan. Puasa di bulan suci Ramadan ini juga termasuk rukun Islam yang ketiga.
yang sedang kita laksanakan saat ini, yaitu melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Rukun Islam yang keempat adalah membayar zakat. Zakat apa di bulan suci Ramadan? Yaitu zakat fitrah. Zakat fitrah. Dan yang kelima adalah pergi haji jika mampu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 103. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Shadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 103 yang tadi sudah dibacakan, yang artinya ambillah zakat-zakat itu dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ingat, zakat fitrah di bulan suci Ramadan itu wajib hukumnya. Mengapa dikatakan wajib? Karena kalau zakat fitrah kita laksanakan, maka nilai puasa kita yang kita laksanakan itu akan sia-sia. Maka dari itu, jangan sampai lupa untuk membayar zakat fitrah. Oh Pak, aku kan masih kecil, belum punya uang, belum bisa mencari duit. Tenang, kalian tinggal berbicara saja dengan orang tua kalian untuk membayarkan zakat fitrah kalian. Ada berapa orang yang berhak untuk menerima zakat? Ayo, dicatat nih. Pertanyaannya, ada berapa orang yang berhak menerima zakat fitrah? Orang yang berhak menerima zakat fitrah itu ada 8. Yang pertama, fakir. Orang yang tidak memiliki harta. Yang kedua, miskin. Orang yang penghasilannya tidak mencukupi. Yang ketiga, riqab. Hamba sahaya atau budak. Yang keempat, gharim. Orang yang memiliki banyak hutang. Yang kelima, mu'allaf, yaitu orang yang baru masuk Islam. Yang keenam, fi sabilillah, pejuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, ibnu sabil, musafir, dan para pelajar atau perantauan. Tuh, kayak anak-anak pesantren yang tidak pulang. Apalagi sekarang ya, kita sedang suruh di rumah aja, nggak boleh kemana-mana. Kita nggak boleh mudi. Ya, kita suruh diam di tempat kita. Qul ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasul, dan taatilah pemerintah. Pemerintah itu dalam artian pemimpin kita. Kita sebagai rakyat, dan pemerintah kita sudah membuat aturan kepada kita.
untuk di rumah aja. Yang kedelapan, amil zakat, yaitu panitia penerima dan pengelola dana zakat fitrah. Kita bayar zakat fitrah nih, boleh tuh. Atau tadi kepada yang 8 orang tersebut. Ya, mau langsung ke amil zakat boleh, atau kita mau ngasih langsung ke orang yang benar-benar tidak mampu itu boleh. Apakah ada hikmah yang tersembunyi dalam pembayaran zakat fitrah? Tentu ada. Tadi dikatakan di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 103, itu ada 3 hikmah diwajibkannya kita untuk membayar zakat. Yang pertama, apa hikmahnya? Tutahhiruhum, untuk membersihkan harta kita dari hak-hak orang lain. Hak-hak fakir miskin, hak-hak orang yang terkapar di pinggir jalan, hak-hak orang yang tertidur di kolong jembatan, dan hak-hak orang yang merintih menahan sakit karena kelaparan. Itulah yang pertama hikmah dari diwajibkannya kita membayar zakat. Apalagi dalam kondisi seperti ini, kita wajib untuk saling tolong menolong, wajib untuk saling membantu. Dalam kondisi seperti ini yang sedang merajalela virus corona tersebut, bukan hanya melanda negara kita Indonesia, tapi juga melanda seluruh dunia. Seluruh dunia resah terhadap virus tersebut. Kita nggak usah jauh-jauh membantu tetangga yang jauh, kita tidak usah. Kita lihat tetangga yang ada di samping kanan kita. Kita lihat tetangga yang ada di samping kiri kita. Kita lihat tetangga yang ada di depan kita, yang ada di belakang kita. Itu yang wajib kita utamakan terlebih dahulu. Baru kita membantu tetangga kita yang jauh. Kita lihat, apalagi ini di bulan puasa, di bulan suci Ramadan. Apakah tetangga kita untuk sahur mempunyai beras apa tidak? Untuk berbuka, apakah mempunyai lauknya untuk berbuka? Makanya di sebuah hadis dikatakan, kalau kita masak sayur, apanya yang dibanyakin? Kalau kita masak sayur, kuahnya yang dibanyakin. Mengapa demikian? Ya kita bisa bagi tetangga kita yang tidak mampu. Maka dari itu, Bapak berpesan, di bulan yang penuh barokah ini, di bulan yang penuh kemuliaan ini, ya, mari sama-sama untuk kita saling tolong menolong. Selain kita diwajibkan untuk membayar zakat, pada kesempatan kali ini kita juga diwajibkan untuk saling tolong menolong. Hikmah yang kedua diwajibkannya kita untuk membayar zakat, yaitu tuzakihim, untuk menyucikan jiwa dari berbagai penyakit tercela, dari kesombongan kita, dari keangkuhan kita. Kita ingat bahwa semua yang kita punya, semua yang kita miliki, itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, hikmah dari diwajibkannya kita untuk membayar zakat, yaitu
sakanul lahum. Sakanul lahum, untuk menimbulkan ketenangan dalam kehidupan kita. Untuk menimbulkan ketenangan dalam hidup kita. Bapak tanya, ketika kita berbagi kepada teman kita, kepada saudara-saudara kita, apakah hati kita merasa sedih atau merasa senang karena telah berbagi kepada mereka? Seharusnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membagi tetangga kita yang tengah kesusahan. Ingat, yang kita miliki ini adalah hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau jabatan kita tinggi setinggi-tingginya, mau gelar kita setinggi-tingginya, mau pangkat kita setinggi-tingginya, mau jabatan kita presiden, gubernur, wali kota, camat, lurah, RW, RT, kita sebagai pendidik, itu semua jabatan yang diberikan oleh Allah kepada kita adalah titipan Allah. Baikkah kita menjalankan amanah tersebut? Oleh karena itu, seluruh siswa-siswi SDN Bojong 2 yang paling Bapak banggakan, mari di bulan suci Ramadan ini kita tingkatkan ketakwaan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika orang kaya sudah mau berderma, konglomerat mau membayar zakat, pejabat peduli terhadap nasib rakyatnya, maka akan lahirlah sebuah tatanan kehidupan yang aman, nyaman, damai, dan tentram. Tidak ada tuh yang namanya kejahatan. Tidak ada tuh yang namanya penjambretan. Tidak ada yang namanya pembegalan jika semuanya tatanan sosial masyarakat ini saling bersatu, saling membantu, saling tolong menolong. Maka dari itu, seluruh siswa-siswi SDN Bojong 2, mari kita tanamkan sejak dini jiwa sosialisasi kita kepada tetangga kita, saudara-saudara kita, dan lainnya. Itu yang dapat Bapak sampaikan tentang materi zakat. Jangan lupa dicatat dan diamalkan. Mohon maaf apabila ada ucapan-ucapan yang kurang berkenan di hati para pendengar, para seluruh siswa-siswi SDN Bojong 2. Bapak mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna